selamat datang di Leaders Talk, You're the Next Gen Leaders. Oke, pada episode kedua ini kita akan membahas nih, yaitu temanya The Power of Integrity and Trust. Ada narasumber kita yaitu Panji Sasmitoji, Ketua Himakova IPB periode 2023 dan 2024, sekaligus Mapres Fahutan. Kita semua harus tahu ya, pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam untuk mendapatkan wawasan para ahli. Jadi, pada episode kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang cukup berpengalaman dalam kepemimpinan, terutama di kalangan mahasiswa nih. Selamat datang untuk Kak Panji. Halo Kak. Halo. Ya, boleh perkenalan nih Kak ke penonton semua. Siapa sih Kak Panji itu? Oke, perkenalan singkat kali ya. Iya. Ya, halo teman-teman semua, kenalin nama gue Panji. Gue dari program studi Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Dan saat ini gue lagi diamanahin sebagai ketua himpunannya. Ya, gitu aja mungkin ya. Nah, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih kabar mah. Alhamdulillah ya. Baik aja. Nah guys, jadi Kak Panji ini adalah Ketua Himakova periode 2023 dan 2024. Jadi cocok banget sama episode kita pada hari ini, yaitu The Power of Integrity and Trust. Gimana nih, kesibukan apa aja sih Kak yang dilakuin sekarang? Oke. Sebelumnya makasih banyak ya kepada teman-teman vokasi yang udah ngundang gue di sini. Kalau untuk kesibukan gue saat ini ya, gue lagi fokus aja sih jadi ketua himpunan yang baik gitu ya. Gimana ngejalanin proker-prokernya, baik secara internal maupun eksternal. Dan gue juga ada kesibukan di beasiswa gue kan di Karya Salema 4 ya, jadi itu ada organisasinya sendiri. Oh, ada organisasi. Iya, jadi selain beasiswa mereka punya organizing buat, iya betul. Jadi gue juga ikut kegiatan tersebut gitu. Boleh nanya tentang apa sih yang membuat tertarik untuk terlibat dalam organisasi di kampus, terutama tuh bagian dari Himakova tersebut? Oke, jadi yang bikin gue tertarik ya sebenarnya mungkin kita cerita sedikit ke belakang ya. Waktu masih pandemi itu kan orang gabut banget gitu di rumah ya, dan pengen banget cari kesibukan, tapi waktu itu masih SMA, jadi ya udah karena itu juga baru pandemi, otomatis kegiatan-kegiatan lain jadi off. Nah, akhirnya dari situ ketika gue masuk IPB, punya kesempatan untuk explore IPB dan gue cari tahu apa aja sih yang ada di IPB. Nah, waktu itu gue ikut BMPKU ya. Awalnya dari BEM. Ya, dan komunitas pencinta lingkungan yang ada di IPB itu namanya Indonesia Green Action Forum, IGAF. Nah, dari situ terus gue naik tingkat masuk ke fakultas dengan berbagai macam pengenalan aspek MPF maupun MPD-nya. Akhirnya gue ngeliat, oh ini ada himpunan nih, Himakova kan namanya ya, dan di sana ternyata waktu itu tuh lumayan vakum gitu. Iya, vakum banget lah bisa dibilang. Dari padahal Himakovanya itu? Iya, padahal sebelumnya Himakova itu pernah memecahkan rekor muri tahun 2015 karena ekspeditor terbanyak, 80 orang kita terbang ke pulau untuk melakukan ekspedisi, dan itu cukup lama juga waktunya, itu rekor muri di sana. Dengan adanya penghargaan-penghargaan yang sudah ada di tahun lalu tapi sekarang menjadi stagnan, itu yang membuat gue kayak kenapa sih kita nggak bangun lagi nih Himakova gitu. Ya untuk bisa memfasilitasi teman-teman dari himpunan untuk bisa mengembangkan dirinya gitu. Berarti off-nya tuh pas zaman COVID ya? Iya, betul. Terus gimana sih perjalanan dari jadi Mapres nih awalnya? Terus sampai terpilih dari Mapres sampai ke Ketua Himakova? Oke. Jadi waktu mahasiswa berprestasi itu ya, gue juga sebenarnya nggak expect sih ya bakal jadi Mapres. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Tiba-tiba Mapres enggak. Kan jadi mungkin memang karena waktu itu bisa dibilang nilai IPK gue lumayan tinggi ya, di atas 3,5, dan waktu itu di nilai IPK dengan angka tersebut gue masih ikut banyak kegiatan gitu. Jadi dari dosen pun melihat, wah ini anak bisa seimbang gitu dari hal prestasi akademik maupun non akademiknya. Nah itulah yang membuat gue dipilih menjadi mahasiswa berprestasi dan mengikuti berbagai kegiatan. Meskipun gue nggak sampai yang ke tingkat nasional gitu ya, nggak ya, cuman yang di tingkat fakultas aja kayak gitu. Tapi lumayan ya, bisa jadi mahasiswa berprestasi. Iya.
Terus ada gak sih Alhamdulillah sih. tantangan yang dihadapin sebagai jadi ketua, terus gimana sih caranya ngatasin masalah tersebut? Oke. Kalau dari tantangan yang gue hadapin ya selama jadi ketua itu bermulai dari ketika gue harus bisa manage diri gue sendiri gitu sebelum manage orang lain. Nah, dari itu menjadi tantangan gue sendiri gimana caranya gue bisa mengorganize sebuah himpunan, tapi gue sendiri nggak bisa mengorganize diri gue sendiri. Jadi itu menjadi tantangan gue sendiri yang menjadi pacuan untuk gue. Oh, ayo bisa kita jadwalkan apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu, skala prioritasnya seperti apa. Yang itu menjadi sebuah pacuan gue untuk bisa terus berkegiatan gitu. Banyak tantangannya juga ya? Ya, lumayan sih. Boleh nanya seputar gimana sih cara nyimbangin antara tugas akademis nih sebagai mahasiswa berprestasi dan tanggung jawab sebagai ketua Himakova juga? Oke, kalau kita bicara masalah keseimbangan gitu ya, itu sebenarnya pernah dijelasin sama Profesor Franklin D. Covey. Dia merupakan salah satu bisa dibilang psikolog gitu ya dari US, Amerika Serikat. Beliau itu punya teori namanya skala prioritas gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menempatkan hal-hal sesuai dengan prioritas kebutuhan kita. Jadi kalau Profesor Franklin itu membaginya menjadi beberapa koridor, ada koridor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah koridor 1 dan koridor 2 gitu. Yaitu penting dan darurat, dan penting tapi tidak darurat sebagai investasi untuk masa depan. Nah, itu menjadi sebagai pedoman gue juga gitu, supaya gue bisa menyeimbangkan akademik dan non akademik gue. Jadi gue ukur dulu nih dari skala prioritas gue. Misalkan di Himakova, gue jadi ketua nih, berarti di kegiatan lain yang dimana gue di sana bukan merupakan peran yang bisa dibilang krusial, berarti gue dahuluin Himakova dulu gitu. Jadi memang kita atur skala prioritasnya gitu. Tapi pernah keganggu gak sih tugas akademis nih sama jadi ketua himpunan, terus jadi megang di bagian yang lainnya di organisasi-organisasi lain misalnya? Oke. Mungkin lebih tepatnya struggle gitu ya kayak waktu awal-awal jadi ketua tuh memang ada sedikit kebingungan gitu. Gue harus hadir kemana dulu? Gue harus ngadir kemana dulu? Tapi ketika gue mulai berjalan gitu waktu itu gue merasa emang ya udah jalanin aja dulu yang emang paling dekat dan paling butuh banget gitu. Paling butuh banget untuk gue temuin, paling butuh ide gagasan gue. Jadi ya udah jalanin aja gitu ya. Nanti juga selesai gitu ya. Terus apa sih pesan yang bisa dibagi nih ke mahasiswa lain selain IPB University, terus yang juga bercita-cita untuk terlibat dalam kepemimpinan di kampus kayak kampus lain gitu? Oke. Kalau para pendahulu kita itu pernah bilang ya bahwasannya semua orang itu adalah pemimpin dan kita bertanggung jawab atas kepemimpinan diri kita masing-masing. Jadi pada dasarnya kita semua adalah pimpinan bagi diri kita sendiri, dan ketika kita punya kemauan dan juga kemampuan yang nanti akan bertemu kesempatan, maka disitulah kita harus berani mencoba. Kalau kata Soren, seorang teolog dari Denmark, dia mengatakan bahwasannya berani itu adalah ketika kita kehilangan pijakan kita sejenak. Kenapa? Karena ketika kita berani, sejenak kita kayak bingung nih mau kemana. Tapi ketika kita takut untuk mencoba, sejatinya kita telah kehilangan diri kita sendiri. Gitu, kalau kata Soren. Jadi mungkin itu bisa jadi pesan juga buat teman-teman, jangan takut untuk mencoba berkegiatan di organisasi manapun ya, mungkin kampus maupun luar kampus. Sok aja, selama teman-teman punya waktu untuk mengembangkan diri teman-teman menjadi lebih baik, coba aja gitu, karena itu pasti bermanfaat buat diri teman-teman. Gak usah banyak-banyak, yang penting nendang. Jadi jangan sibuk tapi proaktif, produktif gitu. Nah, itu dia pembicaraan menarik tentang menjadi pemimpin yang berintegritas, dan dapat dipercaya dari sudut pandang Kak Panji. Gimana nih teman-teman dari teman-teman Leaders Talk, udah pada termotivasi belum nih dengar dari penjelasan Kak Panji? Sebelum kita tutup, saya bakal minta satu permintaan dulu ya Kak. Iya boleh. Buatkan quotes untuk para penonton nih, singkat aja nggak apa-apa. Oke. Quotes ya.
Mungkin gini teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Ya. Jangan pernah takut untuk melangkahkan kaki keluar dari zona nyaman ketika memang itu dibutuhkan gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin apa yang teman-teman punya saat ini, karena percayalah suatu saat nanti teman-teman akan bangga atas pencapaian yang teman-teman lakukan sampai saat itu. Semoga teman-teman termotivasi nih ya. Amin. Bisa menjadi acuan juga supaya bisa menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah dengerin dari podcast kita Leaders Talk episode kedua. Terima kasih juga untuk Kak Panji udah hadir di podcast kita. Semoga pembahasan kita pada episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang menonton dan mendengar. Jangan lupa terus ikuti episode berikutnya untuk mendengarkan lebih banyak pembicaraan inspiratif seputar kepemimpinan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sebagai penutupnya Kak, boleh dong kita jargon terlebih dahulu? Boleh. Nah, kalau misalnya saya bilang Leaders Talk, jawabnya you're the next gen leaders. Oke. Nah, ayo bareng-bareng nih Kak. 1, 2, 3. Leaders Talk, you're the next gen leaders.